Oke, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi teman-teman analis.co.id dan subscriber analis saham syariah. Buat yang baru berkunjung, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas buat teman-teman yang tanya panen saham. Panen saham, kapan waktunya mulai panen saham atau kapan mulai waktunya menjual saham. Jadi teman-teman yang cari panen saham Banjarmasin atau radio panen saham, pada kesempatan kali ini kita akan fokus bahas dua hal yang jadi tolak ukur kapan kita mulai menjual saham atau kapan mulai panen saham. Cara jual saham, cara jual beli saham online menurut Islam, MOS, dan sebagainya. Oke teman-teman, kita mulai saja pembahasannya. Jadi ada dua faktor yang kita gunakan. Kita pakai contoh grafik di sini. Jadi faktor pertama untuk orang-orang yang beraliran yang menggunakan analisis teknikal dalam membeli saham, maka beli saham bagi mereka adalah saham itu mulai dijual ketika menyentuh titik support dan resistennya. Jadi teman-teman saya sekalian selingan support dan resisten itu apa? Jadi ketika dia menyentuh titik support atau ketika dia menyentuh titik resistennya, maka pada saat itu waktunya biasa kita menjual sahamnya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Kita coba pertanyaannya, nabung saham itu waktunya kapan? Jadi anggaplah teman-teman sudah membeli saham ini di sini, maka titik resisten saham itu adalah waktu terbaik untuk menjual sahamnya. Secara teknikal, bukan valuasi ya. Nah, kalau misalnya teman-teman beli di sini, kemudian dia turun naik lagi, maka ketika menyentuh titik ini, maka itulah waktunya untuk menjual sahamnya. Jadi sama ketika teman-teman tarik garis titik di sini atau di sini, maka di sini adalah waktu tepat untuk menjual sahamnya. Atau kalau teman-teman belinya di sini, maka waktu tepat untuk menjual sahamnya adalah di titik ini. Nah, demikian juga jika Anda mulai masuk di saham ini di harga 500-an, maka kalau teman-teman tanya kapan ya mulai jual saham aneka tambang. Jadi kalau teman-teman mau jual, maka bisa jadi ketika dia menyentuh lurus seperti ini, ketika dia sampai ke titik ini, misalnya dia sampai naik ke atas, naik seperti ini, maka itu waktu menjualnya. Atau kalau dia slopnya naik seperti ini, maka titik jualnya misalnya garisnya tembus ke sini, maka teman-teman jual di harga ini. Tapi karena ini adalah saham jangka menengah, maka saya sarankan untuk menjualnya pada titik resisten di mana dia terakhir kali sebelumnya naik di harga berapa. Jadi salah satunya adalah di harga 1075 ini, ya teman-teman sudah bisa mulai menjual sahamnya. Nah, itu salah satu alasannya. Nah, dalam analisis fundamental, alasannya beda lagi. Jadi saya sudah punya contoh. Ini sudah kita bahas saham syariah untuk warisan. Ini Emyor di video sebelumnya. Jadi salah satu alasannya kita menjual adalah karena kita melihat valuasinya. Valuasi yang paling baik kita nilai adalah PBV-nya. Jadi teman-teman biasanya Emyor dihargai dengan PBV 7,0, 6,3, 6,0 atau kita anggaplah di atas 5 atau di atas 6 lah rata-ratanya. Nah, ketika harganya kita beli di PBV 4,0 misalnya, maka kita mulai menjual sahamnya ketika dia masuk dengan harga PBV 7,0 atau 6,3. Dengan ketentuan pada saat itu memang harganya sudah cukup mahal dan kinerjanya tidak meningkat dibanding dengan periode sebelumnya. Kalau kinerjanya turun dan sudah masuk di angka 7,0, maka wajib teman-teman jual.
Tapi kalau sudah masuk dengan valuasi PBV 7,0, tapi kinerjanya malah naik cukup tinggi, maka bisa jadi sahamnya tidak berhenti dengan di harga PBV 7,0 ini, bisa jadi dia naik lebih tinggi. Maka teman-teman harus gunakan analisis teknikal lagi. Nah, apakah sudah timingnya menjual? Teman-teman lihat RSI-nya seperti apa, indikator RSI-nya, kemudian volume tradingnya seperti apa, kemudian posisi candlestick-nya dia sudah ada di garis MA yang teman-teman gunakan, misalnya MA 100 atau MA 200. Kalau belum, maka waktunya belum tepat untuk menjual sekalipun valuasinya sudah mahal. Tapi kalau valuasi sudah mahal, kemudian dia sudah ada di titik resistennya, maka itu waktunya untuk menjual sahamnya. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui. Buat teman-teman yang tanya nabung saham, panen saham, radio panen saham atau panen saham Banjarmasin, kita sudah bahas kapan waktu tepat menjual saham atau kapan waktu panen saham yang baik. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Nanti akan ada giveaway khusus yang jadi subscriber. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.